Kita akan naikkan pujian kita, mataku tertuju padamu. Kita akan mulai ibadah kita. Kita akan sama-sama balik berdiri, saudara. Kita akan naikkan pujian kita, mataku tertuju padamu. kembali datang lewat persekutuan ibadah yang telah Kau nyatakan kepada kami.
Kami sekarang ada di tempat rumah Tuhan, tapi sementara domba-dombamu berada di rumah masing-masing, baik yang di dalam kota Semarang maupun di luar kota semuanya. Kami benar-benar menyerahkan rangkaian ibadah ini sepenuhnya kepada Engkau. Mohon kemurahan daripada Tuhan Yesus, Engkau berkenan menyatakan kasih dan cinta-Mu kepada kami semuanya, supaya kami boleh merasakan hadir-Mu di tengah-tengah kami, di tengah-tengah rumah kami masing-masing, sehingga damai sejahtera boleh kami rasakan di tempat kami masing-masing. Sungguh kami terima kasih Tuhan, sebab Engkau imam besar yang agung, yang sangat mencintai kami, yang sangat mengasihi kami, memperhatikan kami semuanya, baik gembala, baik domba, maupun pelayan-pelayan Tuhan. Semuanya Kau perhatikan, supaya kami semuanya bersekutu dalam Engkau. Walaupun kami berada di tempat masing-masing, tetapi kami tetap dalam satu penggembalaan di dalam Tuhan. Terima kasih, kami percaya saat ini juga Tuhan sudah hadir tengah-tengah kami. Mari Tuhan nyatakan kasih kemurahan-Mu. Turunlah kasih kemurahan, turunlah Roh Kudus kepada kami, baik di tempat ini maupun di rumah masing-masing, sehingga sukacita terjadi lewat ibadah persekutuan Sabat pada kesempatan ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Namun kami juga melihat dengan mata rohani kami, di saat kami akan mulai ibadah, tentu kuasa lain, kuasa kegelapan, roh jahat, kuasa pengganggu itu tidak tinggal diam, tetapi mereka akan berusaha untuk menghancurkan iman kami dalam kami ibadah. Oleh sebab itu saat ini kami bersama-sama memanggil nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segera kekuatan iblis dalam nama Yesus pergi keluar tempat ini, keluar dari rumah kami masing-masing, sehingga kuasa darah Yesus membungkus kami dalam ibadah dari awal sampai pada akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Maka sekarang juga kami akan mulai ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mempelai laki-laki surga. Haleluya, amin. Shalom saudaraku, salam damai sejahtera saya sampaikan bagi kita semuanya, seluruh sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, baik yang ada di rumah Tuhan maupun yang ada di rumah masing-masing. Kita bersyukur kepada Tuhan, Tuhan masih memberikan kita kesempatan kembali untuk kita bisa beribadah, menikmati berkat Tuhan dan pimpinan Tuhan sampai saat ini. Kita percaya dengan sungguh-sungguh jika Dia ada di tengah-tengah kita, Dia memberikan segala berkat rohani itu bagi kita, dan kita tidak akan dibiarkan sendirian, sebab Dia mengajar kita juga untuk bersama-sama kita bersabar, untuk kita bisa menikmati berkat Tuhan sampai kita bisa merasakan kasih sayang yang menyertai dalam nikah rumah tangga di rumah kita masing-masing. Puji nama Tuhan. Kita akan kembali pujian kita dengan sukacita kita yang Tuhan sudah berikan bagi kita, karena Dia hidup. Dia akan memberikan kita pengharapan. Puji nama Tuhan. Kita akan mainkan pujian kita dengan sukacita karena Dia hidup. Kita akan sama-sama bangkit diri semua. Kita akan mainkan pujian kita dengan sukacita.
Karena Kristus itu adalah kekuatan yang luar biasa yang meletakkan dasarnya itu bagi kita semuanya. Kita akan ingat terus darah itu yang sudah dicurah di Golgota untuk menebus dosa kita. Dan kita sekarang memakainya untuk kita bisa menyucikan setiap dosa yang kita masih perbuat tanpa kita sadari, baik disengaja maupun tidak sengaja. Kita hargai dengan sungguh darah Kristus itu jadi kasih mula-mula dan kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Kita akan persiapkan nanti kita untuk kita menerima firman Tuhan. Kita akan pujian kita. Bimbinglah aku ya Yesus.
bukan jatuh. Tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus membimbingku, tanpa Yesus menopangku, bukan jatuh. Sekali korea. Tanpa Yesus, waktu selanjutnya silakan balas. Tanpa Yesus membimbingku, tanpa Yesus menopangku, bukan jatuh. Tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus membimbingku, tanpa Yesus menopangku, bukan jatuh. Tanpa Yesus, tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus membimbingku, tanpa Yesus menopangku, bukan jatuh. Tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus membimbingku, tanpa Yesus menopangku, bukan jatuh. Benar Tuhan Yesus, seperti pujian yang kami nyanyikan ini. Tanpa Yesus, tanpa pribadimu yang telah berkorban di atas kayu salib, maka kami tidak akan mampu berjalan. Oleh sebab itu saat ini kami bersyukur, di dalam kenyataannya justru Engkau mau berkorban bagi kami, supaya kami mendapatkan kesempatan bisa bersama-sama dengan Tuhan lewat kebangkitan. Oh, sehingga kami merasakan sukacita, damai sejahtera walaupun kami masih berada di dunia ini. Maka kami tetap terpelihara oleh karena kuasa kebangkitan Tuhan yang akan menyertai, yang selalu memimpin, yang selalu membimbing kami, sehingga hari-hari yang kami lalui, kami selalu ada sukacita di dalam segala keadaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Maka pada saat ini sebelum kami menerima firman-Mu, kembali Tuhan sucikan, kuduskan tubuh kami, jiwa kami, roh kami, bahkan pikiran kami dan segenap hidup kami, supaya kami benar-benar bisa menjadi seperti seorang Maria Magdalena yang sangat meninggikan kebenaran firman Tuhan, sehingga kehidupan ini bisa menikmati kebangkitan yang paling pertama dari Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, biarlah saat ini Tuhan kami mempersiapkan diri mau menerima firman-Mu, baik kami yang di tempat ini maupun saudara kami ada di rumah masing-masing. Mari nyatakan kuasa firman-Mu kepada kami semuanya, sehingga kami mendapatkan berkat dari firman-Mu dan bisa membawa kami makin hari makin ada sukacita di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Maka saat ini mohon kemurahan Tuhan, Roh Kudus urapi kepada kami, nyatakan, turunkan kepada kami semuanya, supaya kami bisa mendengarkan firman Tuhan dalam kuasa dan pimpinan Roh Kudus. Terima kasih, terima kasih. Maka kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kembali kita bertemu pada hari Sabat ini
Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, baik yang bersama kami di tempat ini, juga saudara-saudara kami, saudara saya, sidang jemaat yang berada di rumah masing-masing, baik yang di dalam kota Semarang, juga yang ada di Papua, juga sidang jemaat yang ada di Bali, juga yang ada di Kudus, di Lembang, juga di Batam, dan di Jakarta, dan di tempat lain. Ya, kiranya damai sejahtera pada saat ini boleh turun kepada kita semuanya, sehingga kita boleh merasakan hadirnya Tuhan di tempat kita masing-masing, di rumah kita masing-masing, sehingga hadirnya Tuhan membawa damai sejahtera bagi kita semuanya. Oleh sebab itu saya sampaikan Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, hari-hari ini kita masih dalam suasana Paskah. Walaupun di luar kita melihat kecemasan, ya, ketakutan dialami seluruh manusia yang ada di bumi ini karena adanya virus corona yang menyebabkan banyak di antara semua orang merasa terancam jiwanya. Tetapi kita yakin ya, bahwa Tuhan Yesus sebagai anak Allah yang telah berkorban bagi kita semuanya, yang telah mati dan yang telah bangkit, sanggup untuk memelihara saudara dan saya. Puji nama Tuhan, saudaraku. Maka kita mengingat bagaimana bangsa Israel ya, dari tanah Mesir sampai menyeberang ke Laut Teberau, sampai akhirnya sampai ke tempat yang bernama Mara. Perjalanan yang begitu luar biasa. Oleh sebab itu pada kesempatan ini ya, kita akan bersama-sama mempelajari dan merenungkan bagaimana perjalanan bangsa Israel setelah keluar dari tanah atau Laut Teberau. Kita akan lihat bagaimana. Maka saya ajak saudara membaca di dalam kitab Keluaran pasal 15 ayat 22 sampai ayat yang ke-27. Ya, Keluaran pasal 15 ayat 22 sampai 27. Ya, di situ bangsa Israel berada di Mara dan di Elim. Kita perhatikan bagaimana proses mereka hingga mereka sampai di kota yang bernama Mara. Mari. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Teberau. Lalu mereka pergi ke padang gurun Sur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Kata mereka, apakah yang akan kami minum? Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencobai mereka. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya, dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. 27. Sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Puji nama Tuhan. Ya, firman Allah ini sempat
saya share di grup WA ya pada tengah minggu yang lalu. Namun Tuhan masih kehendaki kita akan belajar lebih dalam ya tentang perjalanan bangsa Israel ini setelah keluar dari Laut Teberau. Di situ ada dua kejadian. Yang pertama adalah saat bangsa Israel berada di Mara. Ya, itu dimulai dari ayat yang ke-22 sampai ke-26. Kemudian yang kedua adalah saat bangsa Israel berada di Elim. Itu ayat yang ke-27. Ya. Namun pada kesempatan ini kita akan masih belajar bersama-sama, yaitu bagian yang pertama saat bangsa Israel berada di Mara. Tadi sudah kita baca bersama dan kita dengarkan bersama, ada 3 hal yang terjadi pada saat bangsa Israel keluar dari Laut Teberau sampai ke kota yang bernama Mara. Yaitu yang pertama, mereka keluar dari Laut Teberau sampai ke Mara dan menemukan sumber air yang pahit. Yang kedua adalah Musa melemparkan sepotong kayu ke mata air yang pahit tersebut. Kemudian yang ketiga, Tuhan mengeluarkan ketetapan dan peraturan di Mara. Jadi 3 hal ini yang akan kita pelajari bersama dan kita lakukan bersama, dan kita akan bisa nanti juga melakukan bersama-sama atas apa yang Tuhan memberikan pengertian kepada saudara dan saya. Ya, kita akan menuju yang pertama, yaitu saat bangsa Israel keluar dari Laut Teberau dan akhirnya sampai ke Mara. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, tentu kita juga bisa memikirkan, merenungkan pada saat mereka keluar dari Laut Teberau, ya, apakah semuanya bisa tuntas? Ya. Ayat secara spesifik tidak menyebutkan, hanya menyebutkan mereka ya keluar dari laut. Ya. Kalau kita renungkan bersama saudaraku bahwa bangsa Israel ini ya, mengalami Paskah yang sesungguhnya benar-benar lepas dari bangsa Mesir, dari Raja Fir'aun itu, bukan saat keluar dari tanah Mesir. Mengapa? Pada saat mereka keluar dari tanah Mesir, Fir'aun tetap mengejar. Berarti kalau Paskah itu bicara kelepasan, sebenarnya kelepasan itu belum terjadi pada saat bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Walaupun Tuhan menyatakan inilah Paskah yang pertama, tetapi Paskah yang sesungguhnya terjadi saat mereka ya keluar dari Laut Teberau, sebab Fir'aun dan prajuritnya pada tenggelam di laut sehingga tidak bisa mengejar lagi. Hal ini memberikan suatu pengertian pada saudara dan saya semua bahwa Paskah yang sesungguhnya terjadi pada bangsa Israel itu setelah terlepas dari Laut Teberau, benar-benar sudah tidak bisa dikejar lagi oleh orang Mesir dan Fir'aun. Dan itu juga terjadi pada kita semuanya, saudaraku. Ya, kalau kita melihat, mengingat bahwa pada saat bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, mereka mendapatkan harta yang banyak, ada emas, perak, permata dan sebagainya. Orang Mesir begitu murah hati mengasihkan kepada bangsa Israel supaya segera pergi, menikmati luar biasa. Ya, tetapi pada saat mereka keluar dari Laut Teberau, berbeda keadaannya. Hal ini memberikan suatu pengertian pada saudara dan saya bahwa Paskah yang sebenarnya, Paskah atau kelepasan yang sebenarnya itu, ya sebenarnya yang terjadi justru dihadapkan pada suatu proses di mana Tuhan membentuk bangsa Israel sehingga bangsa Israel itu tunduk kepada Tuhan. Mengapa?
Karena selama ini bangsa Israel yang keluar dari tanah Mesir itu belum kenal sungguh tentang pribadi Tuhan Israel, Allah Israel, Yahweh, belum kenal. Hanya Musa berkata-kata dan sebagainya. Tapi mereka belum kenal. Tetapi disinilah melalui Paskah keluar dari tanah Mesir, dari laut Teberau itu, Tuhan ingin menunjukkan kepada mereka bahwa Dia adalah Allah yang berkuasa. Oleh sebab itu, pada waktu mereka berjalan, ya, disitulah sebenarnya mereka dihadapkan pada sesuatu yang tidak enak, ya, sesuatu tidak enak. Tetapi sebelum kita ke sana, ya, pada saat mereka berada di tengah laut, ya, firman Tuhan mengatakan Musa menunggu sampai bangsa Israel, ya, keluar dari laut. Tetapi pertanyaannya, apakah bisa semuanya bangsa Israel itu keluar dari laut? Itu yang jadi pertanyaan. Ya, saudaraku yang dikasih dengan Tuhan, demikian pula kehidupan Kristen, anak Tuhan. Laut Teberau yang berisi air laut yang luar biasa dan orang masuk ke dalamnya, itu ditujukan kepada baptisan air, ya, baptisan air. Jadi bangsa Israel tanpa sadar mereka dibaptis air, ya, dilepaskan dari kuasa dunia ini menjadi hidup baru, sebab sudah tidak lagi dikejar oleh bangsa Mesir. Demikian saudara dan saya, melalui baptisan air, sebenarnya Tuhan akan membawa kita pada Paskah yang sebenarnya, yaitu boleh mengalami hidup yang baru, hidup yang benar-benar baru. Saudara ini dikasih Tuhan, kita masih ingat bahwa air laut atau laut itu bicara dunia ini. Laut itu bicara dunia ini. Kalau anak Tuhan, ya, seperti bangsa Israel, karena mereka begitu santai, tidak melihat tongkat Musa, ya, seharusnya sudah jalan cepat, tapi mereka berlambat-lambat, tentu mereka akan mati di tengah laut. Demikian saudara dan saya, pada saat kita mengalami baptisan, kalau mata kita tidak tertuju kepada arah yang benar, tidak memandang kebenaran firman Tuhan, tongkat Musa, maka bisa juga mati. Kenapa? Karena mereka tidak sungguh-sungguh untuk segera mentas keluar dari laut itu. Demikian saudara dan saya, maka belum menjamin kalau setiap kehidupan yang sudah dibaptis itu akan bersama-sama dengan Tuhan kemudian. Ya, sebab kalau kita melihat air laut begitu besarnya, kita bisa bayangkan saat itu kalau bangsa Israel, ya, tidak ada perjuangan segera keluar, mereka akan mati. Demikian saudara dan saya, setiap anak Tuhan, kalau tidak ada kesungguh-sungguhan untuk menerima baptisan air yang benar, mereka juga akan mengalami kematian. Tapi kematian bukan secara fisik, tapi kematian secara rohani. Dan bentuknya apa? Karena air laut itu bicara dunia ini yang menggelora, maka kehidupan anak Tuhan yang baptisannya tidak sungguh-sungguh, mungkin mereka ikut-ikutan, mereka justru akan dikuasai oleh air laut dunia ini yang menggelora, sehingga hidupnya akan dikuasai penuh oleh perkara-perkara dunia ini. Kita baca dulu Habakuk pasal 1 ayat 14, bahwa air laut itu bicara dunia ini. Ya, Habakuk 1 ayat yang ke-14, kitab Habakuk 1 ayat 14. Ya. Habakuk 1 ayat yang ke-14. Engkau menjadikan manusia itu seperti ikan Engkau di laut. menjadikan manusia itu seperti ikan di laut. Berarti dunia ini, bumi ini adalah laut secara rohani. Terus Seperti binatang-binatang melata yang tidak ada pemerintahnya. yang ininya bebas, tidak ada pemerintahnya. Terima kasih. Jadi kalau bisa kita renungkan bersama keadaan Israel secara jasmani, Israel rohani, bicara yang rohani, ini ada sangkut pautnya. Kalau laut Teberau, ya, mereka menyeberang dan akhirnya tuntas, sehingga pada saat mereka keluar dari laut itu,
mereka benar-benar hidup baru karena sudah tidak ada mengejar lagi. Demikian anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan yang sudah masuk baptisan air dengan sungguh-sungguh, yang didasari dengan pertobatan yang benar, mereka akan mengalami hidup baru, betul-betul hidup baru, menjadi ciptaan yang baru. Ya, itu luar biasa. Dan bagaimana kita bisa melihat ya tanda-tanda antara anak Tuhan yang benar-benar hidup baru dan anak Tuhan yang kelihatannya hidup baru tetapi sebenarnya tidak? Kita bisa melihat dari cara hidup kita sehari-hari. Ya. Anak Tuhan yang hidup baru betul-betul arah pandangannya kepada tongkat Musa. Ya, itulah kuasa firman selalu menuju ke sana. Tapi sementara anak Tuhan yang tidak sungguh-sungguh di dalam baptisan sehingga tidak bisa terima hidup yang baru sesungguhnya, arahnya air laut. Itulah perkara-perkara jasmani. Itu yang dibanggakan. Jadi lihat, ini mengarahkan yang rohani, di sini mengarah yang jasmani. Jadi kalau kita melihat sehari-hari bagaimana anak-anak Tuhan, ya, kok yang dipikir tiap-tiap hari adalah perkara jasmani saja, tidak pernah ada yang rohani. Ini diragukan hidup barunya. Padahal Tuhan rindu kita benar-benar keluar dari laut terberau untuk menjadi hidup yang baru. Sekarang sebagai ilustrasi, ya, yang lebih diperhatikan Tuhan yang mana? Yang benar-benar hidup baru atau yang merasa hidup baru? Karena yang merasa hidup baru itu dikuasai oleh air laut, mati secara rohani. Ya, kalau tidak ditolong Tuhan, mati. Ya. Tetapi kalau kita lihat perjalanan bangsa Israel ini, yang diperhatikan justru yang hidup baru, yang keluar dari laut terberau itu langsung diperhatikan oleh Tuhan. Tetapi yang tidak keluar betul-betul dikuasai oleh dunia ini. Oleh sebab itu Rasul Paulus bicara kepada jemaat Korintus, ya, kalau anak-anak Tuhan yang merasa hidup baru tetapi sebenarnya belum hidup baru itu bertahan, mereka akan gagal masuk kerajaan surga. Akan gagal. Sebab apa? Hidupnya dikuasai perkara-perkara jasmani semata, tidak rohani. Padahal Rasul Paulus mengatakan pada jemaat Korintus, darah dan daging itu tidak mendapat bagian dalam kerajaan surga. Disinilah yang perlu kita semuanya renungkan dan kita bisa melihat diri kita masing-masing. Apakah saya ini sudah hidup baru betul-betul di dalam Tuhan atau hanya merasa hidup baru? Karena yang tahu adalah kita masing-masing sendiri. Ya. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, oleh sebab itu saudaraku, ya, bangsa Israel yang telah mentas dari laut terberau itu justru itu yang diperhatikan Tuhan. Ya. Pertanyaannya, pada saat bangsa Israel mulai penuh diperhatikan oleh Tuhan setelah keluar dari laut terberau, itu mendapatkan suasana yang enak atau tidak? Ya, suasananya nikmat atau tidak? Ya. Jadi kita sudah melihat dan kita coba baca bahwa suasana setelah keluar dari laut terberau, suasana bangsa Israel yang dikatakan hidup baru itu tidak enak. Mungkin enak yang tidak sungguh-sungguh, karena mereka sudah dikuasai oleh perkara dunia, mungkin membanggakan di situ, diberkati secara perkara jasmani dan sebagainya. Tetapi sesungguhnya mereka itu dikuasai oleh air laut itu dan mati rohaninya. Tetapi kadang-kadang bagaimana manusia itu yang lebih enak? Ya, tetapi Tuhan berbeda. Justru kehidupan anak Tuhan yang harus mengalami hidup baru itu dihadapkan pada tantangan yang besar. Sebab apa? Sebab mereka harus mengalami Paskah yang sungguh-sungguh. Kita bisa melihat bangsa Israel pada saat Paskah, apa yang dimakan? Roti keras, sayur
pahit, tidak enak. Jadi kehidupan yang hidup baru, menjadi ciptaan yang baru itu justru Tuhan hadapkan pada perkara yang tidak enak. Coba kita baca dulu ya. 2 Korintus pasal 5 ayat 15 sampai ayat yang ke-17. 2 Korintus pasal 5 ayat sampai ayat yang ke-17. 2 Korintus pasal 5 ayat 15 sampai ayat yang ke-17. Dan Kristus telah mati untuk semua orang. Kristus telah mati untuk semua orang, untuk saya dan saudara. Terus Supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya jadi kalau sendiri. bangsa Israel itu sudah keluar dari Laut Teberau, hidupnya tidak boleh untuk dirinya sendiri lagi. Tetapi untuk siapa? Tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. ya, jadi untuk Tuhan yang mati, Tuhan yang tidak enak, perkara yang tidak enak. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran sehingga manusia. kita tidak layak untuk mengukur orang. Ya, mengapa? Karena kita dihadapkan pada Yesus yang mati. Itu ya, sehingga kita tidak mungkin melihat orang-orang, menilai orang-orang dan sebagainya. Yang kita lihat hanya pandangan pada Yesus yang telah mati, sebab di situ mengarahkan kita pada hidup baru yang sesungguhnya. Sebab itu tidak lagi menilai seorang juga menurut ukuran manusia. Terus Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. ya, terus Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. siapa yang ada di Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Lalu? Sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. Terima kasih. Sehingga Tuhan tidak mau bangsa Israel mengingat lagi loh emas perak yang diberikan oleh bangsa Mesir. Ya, di situ tidak berlaku. Mereka berjalan di padang gurun selama 3 hari. Emas perak tidak laku. Ya. Jadi kalau kehidupan anak Tuhan selalu memandang kepada emas perak, itu adalah segala sesuatu yang harus kita tinggalkan dulu, ya, sementara kita arahkan pandangan kita pada Yesus Kristus yang telah mati sebagai anak Allah. Dan anak Allah tidak mati lagi pada saat dia harus bangkit pada hari yang ketiga. Jadi kalau kita renungkan bersama, justru pada saat kita dijadikan ciptaan baru yang pertama dihadapkan oleh anak-anak Tuhan itu tidak enak. Sehingga banyak anak Tuhan yang tidak kerasan. Sehingga dia memilih keluar saja, ya, mencari dunia air laut yang menggelora. Padahal di situ justru mati, saudaraku. Tetapi anak pandangannya memakai mata jasmani sehingga tidak takut. Justru enak kok, emas perak ada di sana. Tapi yang benar-benar dihadapkan pada anak-anak Tuhan yang diciptaan yang baru, tidak enak buat daging. Dihadapkan 3 hari berjalan di padang gurun. Dikatakan padang gurun Syur. Coba dibaca kembali. Oh, Keluaran 15 ayat 22 sampai 24. Tidak enak, ya. Keluaran 15 ayat 22 sampai 24, ya. Keluaran 15 ayat 22 sampai ayat 24, kita baca kembali. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Teberau. Lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. Terus 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Terus Sampailah mereka ke Mara. Tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu karena pahit rasanya. pahit airnya, tuh sangat sengsara. Terus Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. dia 24. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Kata mereka, apakah yang akan kami minum? Nah, terima kasih. Jadi kalau kita renungkan bersama, ya, anak Tuhan yang hidup baru itu dimulai dari yang tidak enak. Ya, sebab itu kalau banyak anak-anak Tuhan tidak betah, itu wajar. Karena
memang tidak enak. Itu bangsa Israel semua mengomel, marah kepada Musa. Kenapa 3 hari kami tidak mendapatkan air minum? Bahkan kami sampai di kota yang bernama Mara, airnya pahit. Bayangkan, sangat tidak enak. Ya, sangat tidak enak. Tetapi kalau kita renungkan, bangsa Israel ini enak tidak enak harus berjalan karena sudah terlanjur dan mungkin akan balik lagi ke laut, justru akan mati. Demikian kehidupan yang hidup baru anak-anak Tuhan. Kalau kita kembali ke sana pasti mati rohani kita. Tapi banyak yang melanggar lebih baik kembali, pasti mati rohaninya. Tapi saat itu bangsa Israel tidak mau kembali. Apapun yang terjadi sudah terlanjur, harus jalan terus. Dan di situ yang menjadi objek kemarahan, persemutan mereka adalah Musa. Ya, Musa ini hamba Tuhan. Jadi kalau hamba Tuhan itu dihadapkan pada kemarahan, kesumutan sidang jemaat, itu ya sudah tempatnya. Hamba Tuhan disalahkan, hamba Tuhan disindir dan sebagainya, atau bahkan diteladung, itu sudah wajar. Ya, coba kalau kita perhatikan selama 3 hari berjalan itu, ya selama 3 hari tidak tersedia air, ya. 3 hari berjalan ini bicara kematian, ya, kematian daging. Jadi anak Tuhan yang hidup baru, yang pertama dituntut oleh Tuhan adalah kematian daging. Nggak enak kan? Dagingnya dimatikan tuh nggak enak. Daging itu mencari yang enak, yang nikmat kok. Tapi justru ikut Tuhan kok harus mati. Ya, memang begitu. Jadi kalau kita habis dibaptis air, seolah-olah aku hidup baru, wah sukacita luar biasa, bahkan diberi salam dan sebagainya, yang katanya sudah meninggalkan Mesir dan sebagainya. Tapi justru dihadapkan pada masalah yang besar. Tuhan tidak memberikan kesempatan untuk enak dagingnya. Yang pertama, harus mati bersama Yesus. Sebab kalau mati bersama Yesus, ada kebangkitan bersama Yesus. Itu Roma 6 ayat yang kelima. Ya. Kemudian kalau kita melangkah lebih jauh, selama 3 hari tidak tersedia air. Mereka melewati gurun. Gurun itu juga bicara dunia yang panas. Tuhan tidak memberikan air dunia ini untuk menyegarkan jiwa kita. Bangsa Israel tidak diberi minum. Kita pun tidak akan diberi minum dengan air dunia ini. Jadi kalau kita sudah hidup baru, Tuhan tidak memberikan kesempatan pada kita untuk menikmati kesegaran air dunia ini. Sebab Tuhan sediakan air yang lain. Tapi prosesnya luar biasa. Tidak enak buat daging. Jadi kalau saudara saya telah hidup baru kok dihadapkan pada masalah-masalah yang besar, ya. Ya justru itu Tuhan mengasihi. Karena Tuhan mengarahkan sampai nanti diberikan air yang sesungguhnya yang dari Tuhan. Ya, 3 hari tidak diberikan kesempatan kesegaran air dunia ini. Ya. Pada puncaknya, begitu sampai di Mara, kota yang menjadi singgahan yang pertama, airnya pahit. Bayangkan, ya sudah tidak enak, nggak dapat minum segala di dunia ini. Sampai di tempat singgahan yang pertama, airnya pahit. Coba kita bayangkan, sangat tidak enak, sangat tidak enak, sehingga mereka akhirnya putus asa. Ya, karena keputusasaan mereka berkumpul, ayo datang kepada Musa yang harus bertanggung jawab, membawa kami akan dibunuh di tempat ini, seperti itu dan sebagainya. Hal itu juga terjadi pada saudara saya. Padahal Tuhan tahu bangsa Israel dibutuhkan apa.
yang didambakan apa? Tuhan tahu dengan persis. Tapi kan mereka saat itu membawa emas perak luar biasa, hiasan dari Mesir dan sebagainya, ternak yang begitu banyak. Mereka kan bangga. Oh, ternyata pada saat di Gurun Sur, apa yang dibawa itu tidak berguna ternyata. Dan begitu. Demikian saudara saya, kalau kita harus menjadi ciptaan yang baru, yang lama itu benar-benar Tuhan tidak mau. Jangan dibanggakan lagi, jangan diunggulkan lagi hidup lama kita. Harus benar-benar sampai tidak membutuhkan itu. Sebab itu dibutuhkan apa? Air. Hanya air. Ya, air yang bagaimana? Apakah air di mana yang pahit? Tidak. Air yang manis, air yang tawar. Disinilah Tuhan membentuk bangsa Israel supaya mereka mempunyai iman yang murni kepada Tuhan. Jadi saudara saya, kalau kita dihadapkan pada segala sesuatu yang tidak enak dan sangat tidak enak, bahkan puncaknya juga tidak enak, Tuhan punya rencana yang indah. Ya, oleh sebab itu Rasul Yakobus bicara dalam suratnya pasal yang pertama ayat 2 sampai ayat yang ketiga. Ya, Yakobus pasal pertama ayat 2 sampai ayat yang ketiga, bahkan ayat 4 ya. Pertama ayat 2 sampai ayat yang keempat. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Ini Rasul Yakobus sudah mengalami, ya, hal itu sudah dialami. Jadi kalau kita mengalami seperti itu karena Tuhan mau menciptakan kita menjadi kehidupan yang benar-benar baru. Kalau kita mengalami suatu penderitaan, Rasul Yakobus mengatakan anggaplah suatu kebahagiaan itu. Mengapa dia bisa berkata begitu? Karena Tuhan punya rencana yang besar untuk saudara dan saya. Ya, coba diulangi lagi. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Disuruh berbahagia, bukan disuruh susah. Tadi bangsa Israel sangat susah, marah dan sebagainya. Bagaimana dengan saya dan saudara? Kita bisa berbahagia dan menghadapi situasi yang sangat tidak enak sekali. Ya, ayat 3. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Ya, terus. Dan biarkanlah dari ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Ini loh luar biasanya. Ya, Tuhan luar biasa supaya kamu menjadi sempurna, utuh dan tidak kekurangan lagi. Jadi kalau kita renungkan, Tuhan memang mengizinkan kita semuanya yang sudah mengalami baptisan air, ya, kita diarahkan ke sana, tapi dimulai proses yang tidak enak. Ya, oh, pekerjaanku biasanya enak, tapi tidak enak ya. Biasanya aku cari uang mudah kok, sekarang susah ya. Yang biasanya aku melempar uang dengan enak sekali karena aku dapat uang banyak dari Mesir, harta yang banyak. Sekarang kok ya angel ya cari duit ya. Lalu itu proses Tuhan. Ya, apalagi saat ini ya, saat dunia dalam keadaan mencekam, semua ekonomi seluruh dunia ini bagaikan ditekan luar biasa, tidak bisa bergerak, sehingga banyak yang kesulitan dan sebagainya. Di sini omelan terjadi, sungut-sungut terjadi, anak-anak Tuhan menjadi frustasi. Padahal kalau kita pikir, ini proses kita untuk mau dibawa Tuhan menjadi sempurna atau murni, menjadi utuh dan menjadi tidak kekurangan. Loh, kan luar biasa. Ya, itu ciptaan baru. Ya. Mungkin kita sekarang mengalami kok rasanya sudah tidak utuh lagi. Tapi Tuhan punya rencana.
Ada saatnya nanti akan diutuhkan lagi, bahkan disempurnakan, Bro. Utuhnya utuh yang sempurna, bahkan tidak kekurangan sesuatu apapun. Itu maksud Tuhan. Seperti bangsa Israel tadi. Pada saat mereka marah, menggerutu dan sebagainya, Musa yang marahi dengan luar biasa itu, Musa tidak bisa apa-apa. Hamba Tuhan juga tidak bisa apa-apa. Dalam keadaan situasi yang seperti ini, hamba Tuhan pun tidak bisa apa-apa, kecuali hanya satu, datang kepada Yesus. Datang kepada Yesus, berdoa kepada Tuhan. Tuhan, bagaimana ini menghadapi jemaat bangsa Israel yang beratus-ratus ribu itu, bagaimana? Ya, karena Tuhan yang punya rencana, Tuhan begitu mudah sekali. Lihat itu, kamu sepotong kayu, ya, ambil, lemparkan sepotong kayu itu ke air yang pahit itu. Maka disitulah air itu berubah menjadi manis. Coba kita baca ulang. Ya, kita masuk bagian yang kedua. Ya, Musa melemparkan sepotong kayu. Ya, Keluaran 15 ayat yang ke-25. Ya. Musa berseru-seru kepada Tuhan. Ya. Dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Terus Musa melemparkan kayu itu ke dalam air. Lalu air itu menjadi manis. begitu sepotong kayu dilemparkan ke tengah-tengah sumber air itu, yang tadinya pahit, tiba-tiba air itu menjadi manis. Terus Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka. Dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. amin, terima kasih. Ya, di situ lebih tepatnya Tuhan menguji mereka, menguji saudara dan saya. Jadi pada saat-saat ini, ya, Tuhan menguji kita semuanya. Kita tahan nggak? Ya, pada situasi yang begitu sulit, ya, itu menguji kita. Apakah kita tahan berjalan selalu memegang, ya, kebenaran firman atau tidak? Atau kita mampu nggak mempertahankan hidup baru yang Tuhan sudah berikan pada kita? Ini saudaraku, ya. Jadi luar biasa punya Tuhan punya rencana yang indah. Namun yang tidak enak itu kita harus dibawa ke prosesnya yang tidak enak. Saudara, kalau melihat suatu barang hasil produksi pabrik yang saudara dapatkan sudah bagus-bagus, ya, untuk menjadi bagus prosesnya jelek. Ya, prosesnya sangat tidak baik. Dicampur ini diaduk, wajahnya tidak karuan. Ya, tapi begitu sudah keluar, wajahnya sangat indah sekali, sehingga kita tertarik dan membeli di toko-toko. Kalau kita kembali prosesnya, sungguh kita tidak tertarik, sama sekali tidak tertarik. Kok seperti itu dah? Ya, demikian saudara saya. Untuk dibuat ciptaan baru yang betul-betul baru, kita diproses. Prosesnya tidak enak. Menurut mata manusia kita, prosesnya sungguh tidak baik bagi mata manusia. Tetapi di mata Tuhan, inilah sebagai sesuatu yang harus dikerjakan. Seperti Yesus di atas kayu salib, pada saat dia disalib, apakah wajahnya ganteng, tubuhnya sehat kuat? Tidak. Firman Tuhan mengatakan wajahnya penuh darah, ya, tidak separah sekalipun, jelek. Itu proses. Padahal firman Tuhan mengatakan kalau kita tidak mau mati bersama Yesus, tidak ada suatu kebangkitan juga bersama Yesus. Ya, jadi pada saat kita diproses seperti ini, hari-hari ini, ya, sampai kita benar-benar diciptaan baru sesuai dengan kehendak Tuhan, kita belajar nurut, ya, nurut, maka kita akan terproduksi dengan baik. Seperti suatu barang produksi, nanti kita akan tampak hasilnya sangat indah sekali. Ya, puji nama Tuhan. Ya, saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan,
Kemudian kalau kita melihat kenapa sepotong kayu yang dilemparkan ke tempat air itu kok bukan batu? Kenapa? Karena sepotong kayu itu, ya, kayu itu berasal dari pohon, dan pohon itu bicara manusia. Ya, berarti harus ada sepotong manusia atau seorang manusia yang harus dilemparkan ke air yang pahit. Coba kita baca dulu Markus pasal 8 ayat 22 sampai ayat yang ke-24. Markus pasal 8 ayat 22 sampai ayat yang ke-24. Ya, puji nama Tuhan. Markus 8 ayat 22 sampai 24. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Betsaida. Di situ orang membawa kepada Yesus seorang buta dan mereka memohon kepadanya supaya ia menjamah dia. Terus Yesus memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kampung. Lalu ia meludahi mata orang itu dan meletakkan tangannya atasnya dan bertanya, "Sudahkah kau lihat sesuatu?" Sudahkah untuk lihat sesuatu setelah mendapat jamahan Tuhan? Terus orang itu memandang ke depan lalu berkata, Ya. Aku melihat aku orang, lihat sebab melihat mereka berjalan-jalan, mereka berjalan-jalan. Terus tetapi tampaknya seperti pohon-pohon. manusia itu tampak seperti pohon-pohon. Ya, berarti kalau ada sebatang kayu dilemparkan ke air yang pahit itu bicara manusia. Manusia yang harus dilemparkan ke pahitan yang luar biasa. Siapa itu? Yesus. Hanya Yesus. Ya, begitu dilemparkan, maka air itu menjadi manis. Hanya manusia Yesus. Dia rela di atas kayu salib. Ya, dia dihancurkan. Bagaikan dia dibuang ke kepahitan, tempat kepahitan, bukit Golgota, bukit Tengkorak itu bagi manusia itu suatu kepahitan yang luar biasa. Sebab di situ ada tempat hukuman yang sangat puncak saat itu di Yerusalem. Kalau sudah orang dibuang ke Golgota, itu sudah tidak ada harganya. Yesus rela menjadi tidak berharga menuju tempat yang sangat pahit. Tetapi di saat dia sudah disalib di tempat pahit itu, muncullah kemanisan yang luar biasa, sehingga bangsa Israel semuanya minum dari kemanisannya Tuhan itu. Ya, sekarang pertanyaannya, kemanisannya itu seperti apa? Apakah seperti menikmati emas, perak dan sebagainya? Apakah seperti makan daging kambing, daging domba, daging sapi dan sebagainya? Tidak. Mereka begitu merasakan kemanisan air itulah yang sangat dibutuhkan saat itu. Dan air itu bukan dari dunia ini, tapi air yang dari Tuhan. Itulah damai sejahtera bagi semua bangsa Israel jasmani dan roh. Begitu mereka minum air, oh segarnya luar biasa, damai, melebihi emas perak permata yang dibawa. Jadi hal ini memberikan suatu pengertian pada saudara dan saya bahwa air yang Tuhan sediakan, kemanisan yang Tuhan sediakan itu nilainya lebih besar dari perkara-perkara dunia ini. Sebagai ilustrasi saudaraku, ya, kira-kira damai sejahtera yang seperti apa yang Tuhan berikan, nyatakan. Kalau kita ingat, kalau bangsa Israel tidak minum air manis, semuanya bisa mati. Dari 3 hari tidak minum. Begitu juga saudara saya. Kalau kita dalam suatu kepahitan yang luar biasa, tidak segera diberi minum yang manis itu, kita tidak bisa merasakan damai sejahtera. Apa yang kita punya, emas, perak, permata, tidak ada harganya dibandingkan dengan kemanisan air yang manis dari Tuhan. Mungkin manusia bisa merasakan saat mereka mau mati. Pada saat mereka mau mati, manusia tidak mau mati, ingin hidup. Tapi begitu ada yang mendoakan dia berhasil sembuh, oh luar biasa.
uangnya yang luar biasa. Harta tidak ada artinya sama sekali kalau dihadapkan pada suatu kehidupan yang baru. Tuhan juga mau kita hidup baru. Kita ingat pada saat adiknya Marta, adiknya Maria yang bernama Lazarus, ya, pada saat tidak ditunggu Tuhan izinkan Lazarus mati. Ya, tetapi disitulah Tuhan mengatakan dengan kematian itu nanti Tuhan dipermuliakan. Walaupun di situ banyak yang menangis luar biasa, manusia menangis. Tapi pada saat Tuhan membangkitkan Lazarus, kepahitan, kesedihan diubah secara drastis oleh Tuhan menjadi suatu kebahagiaan yang luar. Ini loh contohnya seperti itu. Coba kita baca Yohanes 11 ayat 32 sampai ayat yang ke-44 ya. Yohanes 11 ayat 32 sampai 44. Ya, mari. Yohanes 11 ayat 32 mulai. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati, Tuhan. Yang ketiga, ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masyurlah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, di manakah dia kamu baringkan? Jawab mereka, Tuhan, marilah dan lihatlah. Ya. Terus, maka menangislah jadi Yesus. sebenarnya hati Tuhan itu lembut sekali. Pada saat kita mengalami kesusahan, pada saat kita mengalami kesedihan, Tuhan itu tahu. Tuhan ikut merasakan. Pada saat kita diproses tidak enak, Tuhan juga ikut merasakan. Maka dia maskul hatinya. Dia juga menangis, merasakan seperti kita. Bukan Tuhan diam saja, enggak. Dia ikut merasakan kesusahan kita. Terus kata orang-orang Yahudi, ya, lihatlah betapa kasihnya kepadanya. Terus, tetapi beberapa orang di antaranya berkata, ya, ia yang meletakkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati? Ya, terus, maka maskullah pula Yesus. Maskullah kembali hati Yesus. Lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Jadi kalau pada saat Tuhan, bukankah Tuhan luar biasa? Mengapa kok Tuhan biarkan? Tuhan juga ikut maskul, merasakan penderitaan mereka. Tapi itu harus proses, harus dijalani. Kita harus menjalani seperti itu. Harus. Tapi ikut merasakan Tuhan Yesus itu. Bukan Tuhan terus hilang, tak? Ikut merasakan. Jadi saudara, saat saudara sedih, mengalami sesuatu yang tidak baik, mengalami suatu cobaan yang luar biasa, Tuhan itu di samping kita, memberikan semangat, kekuatan. Ayo tetap terus. Kalau produksi ini berhenti, barangnya tidak akan jadi. Terus seperti itu. Terus, berapa? Kata Yesus, Ya, angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, Ya. Tuhan, Tuhan, ia sudah ia sudah berbau. sebab sudah 4 hari ia mati. Ya, tapi manusia begitu. Tak mungkin aku bisa bangkit. Mereka mengatakan karena masalahnya begitu besar, sehingga mereka mengatakan sudah 4 hari tidak bisa bau. Kadang-kadang kita bisa, tidak mungkin aku bisa bangkit dalam keadaan seperti ini. Itu kan pikiran kita. Tapi Tuhan kan lain. Angkat batu itu, tetap angkat batu itu. Terus Jawab Yesus, ya, bukankah sudah kukatakan kepadamu? Terus jikalau engkau percaya, kalau kau percaya, engkau akan melihat engkau akan melihat kemuliaan Allah. Itu loh yang Tuhan akan nyatakan. Terus maka mereka mengangkat batu itu. mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu, Ya, terus karena engkau telah mendengar aku. Terus aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Terus Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah bahwa engkau telah mengutus aku. Terus Dan sudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Terus orang yang telah mati itu datang keluar. Terus Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Terus Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain itu dan biarkan ia pergi. Itu sampai segitu.
sampai keluar. Jangan kita memaksa keluar dulu. Keluar dari proses itu maksudnya. Hadapi saja, hadapi. Ini yang harus kita hadapi. Tapi tahu, Tuhan menyertai kita. Tuhan berikan kekuatan kepada kita semuanya. Sampai timbul air yang manis. Kemanisan buat saudara dan saya. Ya, luar biasa. Itu merupakan satu hal yang menguatkan saya dan saudara menghadapi situasi saat ini yang menakutkan. Kita sedih, tapi sebenarnya kalau kita mau menjadi ciptaan baru, Tuhan mendampingi kita, Tuhan menyertai kita. Tetapi kalau kita lari memilih air laut dunia ini, Tuhan tidak bertanggung jawab. Karena yang diperhatikan, Tuhan hanya mau menyertai mereka yang mau proses masuk dalam kematian bersama Tuhan. Ya, sehingga jangan sedih, sebab disitulah Tuhan menyertainya. Kita masuk yang ketiga, ya, yaitu pada saat Tuhan sudah menciptakan air yang manis, di situ Tuhan baru memberikan ketetapan dan peraturan kepada bangsa Israel. Itu tadi dibaca ayat yang ke berapa ya? 25 ya. 25 dari Keluaran pasal 15 bagian yang lebih, ya, tidak perlu kita baca. Ya, kita tahu Mara tadi artinya adalah pahit. Mara itu artinya pahit. Ya. Namun Tuhan justru menyatakan ketetapan dan peraturan di Mara itu, yaitu dalam suasana, dalam tempat yang tadinya pahit itu. Ya. Dan tadi kita sudah mendengar tempat yang pahit itu menuju pada Bukit Golgota, di mana Yesus disalib, ya harus menerima, harus bertanggung jawab atas semua kepahitan itu ditimpakan kepada Tuhan Yesus. Sangat luar biasa, kasihan sekali Tuhan Yesus harus menerima bagaikan barat yang begitu besar itu pahit, dosa dunia yang pahit. Dia harus menanggungnya, dia harus memikulnya, sehingga karena dia yang disuruh dan dia yang harus menanggung dosa itu, maka dia disitulah membuat suatu peraturan dan ketetapan. Peraturannya apa? Ketetapannya apa? Ya, kalau kita renungkan bersama saat itu, Yesus oleh prajurit Roma, oleh kerajaan Roma tidak dianggap siapa dia, karena dia bersalah menurut orang-orang Yahudi yang disalibkan. Tidak ada satu pertanggungjawaban dari bangsa Roma, karena bangsa Roma tidak ada kaitannya dengan bangsa Yahudi saat itu. Tidak ada. Ya, karena dia yang menguasai, yang menjajah kerajaan Israel, ya melaksanakan tugas apa. Jadi tidak ada. Peraturannya peraturan dunia. Dan Roma, kalau di situ Yesus diadili dengan tidak adil, itulah dunia ini mengadili dengan tidak adil. Ya, sehingga karena peraturan dunia tidak adil, Tuhan Yesus harus membuat peraturan sendiri. Ya, peraturan yang mendasarkan diri dari kerajaan surga. Mengapa? Karena dia datang disuruh Bapaknya dari surga. Itu yang dinyatakan, itu yang diberitakan. Oleh sebab itu, pertanyaannya, peraturannya seperti apa? Kita baca Lukas pasal 23 ayat 32 sampai ayat yang ke-34. Ini kalau kita mau tahu peraturan di tempat yang baik, ya. Lukas 23 ayat 32 sampai ayat yang ke-34. Ini peraturan yang di tempat baik Tuhan harus berbicara, menyatakannya. Lukas 23 32 sampai 34. Mari. Dan ada juga digiring dua orang lain, yaitu dua penjahat untuk dihukum mati bersama-sama dengan dia. Ya, ini ada objeknya yang mau dijatuhi oleh peraturan dunia. Mereka dua penjahat, ya, harus dijatuhi oleh Roma, harus mati. Terus ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ, dan juga kedua
orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Ya, Yesus juga termasuk diadili dengan tidak adil. Oleh sebab itu, Yesus mau membuat suatu keadilan yang dari surga. Apa? Yesus berkata, Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Terus, dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. itu yang dibuat apa? Peraturannya apa? Ketetapannya apa? Pengampunan dosa. Bangsa Roma tidak mengenal pengampunan dosa. Ya. Penjahat itu adalah objek daripada hukum di Roma itu yang berlaku di Israel. Artinya apa? Dimulai dari Yesus di atas kayu salib, di tempat yang pahit, tubuhnya dihancurkan, wajahnya penuh dengan darah. Dia buat satu hukum, yaitu hukum pengampunan dosa. Luar biasa. Sehingga pada saat Yesus mati, Yesus mati menyerahkan nyawa. Siapa yang mengakui hukum itu? Yang mengakui adalah kepala mati. Ya, begitu berupa bumi, pintu tirai terbuka, kuburan terbuka, dia berkata, dia memang anak Allah. Dia memang anak Allah. Itu luar biasa. Anak Allah apa? Yang sanggup mengampuni dosa. Siapa yang diampuni? Salah satunya adalah penjahat yang di sebelah kanan. Langsung dibawa kemana? Ke Firdaus. Jadi pengampunan dosa itu mengarah kepada Firdaus. Jadi kalau kita diproses dengan luar biasa oleh Tuhan. Seorang daging kita tidak berikan kesempatan untuk bisa berbicara. Tuhan mau kita dibawa kepada pengampunan dosa. Sebab kalau kita dikuasai oleh perkara-perkara jasmani, perkara-perkara dunia yang mengikat hati kita, kita masuk dalam dosa. Sebab tidak mau. Tuhan tidak berikan kesempatan pada ciptaan baru. Diproses, tapi Tuhan sertai. Supaya apa? Terjadi pengampunan dosa yang luar biasa kepada saudara dan saya. Ini hukumnya Tuhan. Hukum dunia tidak ada pengampunan dosa. Ya, tidak ada. Yesus dari surga, hukumnya adalah hukum kasih, mengampuni dosa kita. Jadi ciptaan yang baru itu selalu ditandai dengan adanya penyucian, pengampunan dosa. Di setelah kita akan dibawa ke kerajaan surga. Sebab di dalam kerajaan surga, ya, di sana tidak ada dosa. Oleh sebab itu kalau tidak ada dosa, kita diampuni dulu supaya kita bisa masuk ke sana. Jadi air yang manis yang pertama kali adalah bicara pengampunan dosa buat saudara dan saya. Luar biasa, ya. Sebab itu berbahagialah kita punya Tuhan Yesus yang berkuasa mengampuni dosa kita semuanya, supaya kita bisa masuk pada Paskah yang sesungguhnya. Itulah pesta kawin anak domba Allah. Sukacita yang sempurna terjadi di sana. Luar biasa, ya. Air yang manis, bukan air dunia ini. Dunia ini airnya pahit, tapi air yang dari surga manis untuk kita semuanya. Bisa kita nikmati kalau kita mau diproses bersama Tuhan lewat kematian sampai kita pamit benar-benar. Ya, puji nama Tuhan. Selanjutnya, apakah sampai di situ saja? Tadi Rasul Yakobus mengatakan kita akan disempurna, menjadi utuh dan tidak kekurangan apa-apa. Jadi kemanisan itu tidak berhenti sampai pada hal-hal yang rohani, yaitu masuk dalam kerajaan surga. Tetapi yang jasmani pun juga Tuhan perhatikan pada saya dan saudara. Kita kembali membaca kitab Keluaran 15 ayat 26 sampai ayat yang ke-27. Ya. Keluaran 15 ayat 26 saja, ya. Ayat 26 saja. Keluaran 15 ayat 26 saja. Firman-Nya
Ya. Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan Jika suara Tuhan kamu Allahmu sungguh mendengarkan suara Tuhan di atas kayu salib terus dan melakukan apa yang benar dan di melakukan matanya, apa yang benar di mata Tuhan, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala dan tetap ketetapannya, selalu setia mengikuti segala kehendaknya dalam proses sengsara secara daging, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun aku tidak akan menimpakan penyakit apapun kepadamu. Itu yang pertama. Yang kedua, yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan. dan yang kedua, aku Tuhan sanggup menyembuhkan engkau. Puji nama Tuhan. Jadi yang pertama, saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, maka selain pengampunan dosa yang bisa membawa kita masuk dalam kerajaan surga, maka Tuhan juga nyatakan kepada hidup saudara saya secara jasmani, yaitu yang pertama, kita akan dijauhkan dari segala penyakit. Ya, apalagi sekarang penyakit yang bahaya, yang COVID-19. Melalui firman Allah ini Tuhan berjanji, kita juga akan dijauhkan. Ya, dari penyakit manapun bentuknya, Tuhan akan jauhkan kita. Ini pembelaan luar biasa dari Tuhan. Ya, kalau Tuhan sudah melindungi Israel betul-betul dilindungi luar biasa. Dan Israel rohani bersaudara saya. Kalau kita mau diproses bersama dengan Tuhan Yesus dengan benar, maka kita dijauhkan dari segala bentuk penyakit apapun di dunia ini. Ya, termasuk virus corona yang sekarang sedang merajalela di seluruh muka bumi ini. Ya, ini jaminan dari Tuhan. Sebab itu pertanyaannya, kita mau diproses tidak? Kalau kita mau diproses, ya bersama Yesus, mati bersama, supaya kita bisa bangkit bersama Yesus. Ya, prosesnya banyak. Ya, segala macam dosa juga diproses. Ya, supaya kita tidak dikenai oleh dosa dan sebagainya. Karena penyakit itu ada dua, penyakit jasmani dan rohani. Ya, penyakit jasmani, ya ini kesehatan, tapi penyakit rohani adalah bicara dosa. Tuhan akan lepaskan itu kalau kita sungguh-sungguh. Ya, kemudian yang terakhir, yaitu aku akan menyembuhkan engkau. Ya, kalau kita sekarang punya penyakit, Tuhan berjanji akan sembuhkan. Kalau kita sungguh-sungguh mau diproses. Ya, penyakit dalam tubuh, penyakit ekonomi. Saat ini ekonomi tidak baik semuanya. Semuanya tidak baik. Semuanya kena dampaknya. Ya, semuanya kena dampak. Tapi Tuhan sanggup untuk menyembuhkan. Ya, itu suatu penghiburan bagi kita, saudaraku. Tuhan mau menyembuhkan. Tapi ya tadi, kita mau diproses tidak? Kalau kita mau diproses, Tuhan mau menyembuhkan ekonomi kita. Ya, bahkan sanggup. Kalau Tuhan menyembuhkan itu tuntas, saudaraku. Mungkin kalau kita disembuhkan oleh obat yang dari rumah sakit atau dokter ya tidak bisa langsung sembuh, oh ya seger dan sebagainya, tapi kita tahu Tuhan yang menyembuhkan, langsung saja. Itu bedanya. Jadi disinilah Tuhan akan memulihkan kita, ya penyakit kita, ekonomi kita, permasalahan kita, problem kita, dan macam-macam. Karena kita apa? Karena kita mau mati bersama Yesus untuk menjadi ciptaan yang baru. Ya. Sebab itu saudaraku yang dikasih Tuhan, ya saat ini kita semuanya dihadapkan pada masalah itu. Tetapi pada saat ini firman Tuhan mengatakan, ya, Dia memang mati untuk menanggung segala masalah kita, untuk menanggung dosa kita. Tetapi di balik itu pada kehidupan kita yang mau mengikuti jejaknya, kita dilepaskan dari segala masalah itu, justru diberikan kemanisan dari Tuhan yang tidak bisa diukur dengan pikiran manusia. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau saat ini kita harus masuk proses, bersabarlah. Ya, bersabarlah. Sebab Tuhan memberikan segala sesuatu indah pada waktunya. Tadi dikatakan nyanyian, ya, karena Dia hidup,
ku berpengharapan menghadapi masa depan. Ya, karena kita sudah diarahkan pada masa depan. Masa depan bersama Yesus tentu indah sekali. Kalau masa depan bersama dunia tidak menjamin, tapi kalau masa depan bersama Yesus pasti luar biasa, indah sekali. Ya, inilah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini, baik saudara yang ada di sini maupun di rumah masing-masing. Ya, firman Tuhan berkata, mari bersama-sama kita diproses oleh Tuhan di ciptaan yang baru, maka segala masalah, problem, apapun juga Tuhan akan lepaskan bagi kita semuanya. Sebab itu kita menghadapi sekarang, kita bersama-sama menghadapi, dan katakan bersabarlah, ada waktunya Tuhan mengangkut semuanya itu dan melepaskan kita semuanya dari segala masalah kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Kita bersama-sama kembali akan menyanyikan refnya daripada Psalm pasal 85 tadi. Karena dia hidup, ku berpengharapan menghadapi masa depan, tiada takut oleh sebab kenyataan kuasa kematian ditaklukkan. Bersama kita, karena dia hidup, ku berpengharapan.
ditaklukkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan sampai saat ini, untuk pelayanan-Mu sebagai imam besar bagi kami Tuhan. Kami merasa pemeliharaan untuk kami rasakan sebagai gembala agung kami. Sebab Engkau adalah kepala gereja Tuhan. Engkau adalah gembala yang memperhatikan domba-domba-Mu, dan Engkau memperhatikan sidang jemaat-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami, dan kami percaya Engkau juga turut merasakan Tuhan apa yang kami alami saat ini Tuhan. Sebab Engkau adalah Allah kami yang menebus kehidupan kami Tuhan. Kami percaya kepada Engkau Tuhan. Apapun yang akan kami lewati, biarlah kami melewatinya bersama dengan Engkau. Dan setiap isi hati-Mu yang Kau nyatakan bagi kami adalah penghiburan bagi kami, kekuatan bagi kami, yang akan memberikan kami kekuatan kepada jiwa dan roh kami. Sebab jiwa roh kami ini berasal daripada Engkau. Dan hanya firman-Mu Tuhan, setiap perkataan dari hati-Mu yang paling dalam, itulah yang bisa memuaskan jiwa dan roh kami, yang bisa menguatkan dan menyegarkan kami, sehingga kami bisa bergantung sepenuhnya kepada Engkau Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami terima Tuhan. Berikan kami kekuatan untuk kami sedikit waktu ini bertahan Tuhan. Jika kami hidup Tuhan bersama dengan Engkau Tuhan, mungkin kami akan mengalami sedikit Tuhan kematian Tuhan. Tetapi kuasa kebangkitan-Mu yang sanggup memberikan kami kekuatan, dan akan kami bisa melihat kemuliaan-Mu. Sebab Engkau akan membawa kami kepada sesuatu yang lebih baik di saat kami mengalami kematian Tuhan. Berikan kami roh, jangan sampai kami ini bersungut-sungut di hadapan-Mu Tuhan. Apalagi kami sampai bersungut-sungut kepada hamba-Mu yang Kau sudah berikan bagi kami, yang hanya menyampaikan perkataan firman-Mu Tuhan. Seringkali Tuhan keadaan kami yang tidak baik ini justru sebaliknya tidak mendatangkan kebaikan bagi kami, mengobati kami. Tetapi karena hati kami yang bersungut-sungut ini, kami seringkali harus semakin menderita Tuhan. Tetapi pada saat ini Kau mengajar kami, biarlah kami berdiam diri Tuhan, biarlah kami menunggu waktu-Mu Tuhan, biarlah kami mendengarkan firman-Mu Tuhan, biar kami perhatikan seruan dari setiap perkataan firman-Mu, sehingga firman-Mu yang kami dengar itu menguatkan kami, sehingga firman-Mu itu Tuhan sungguh-sungguh tepat akan menolong kami pada waktunya. Asalkan kami percaya kepada Engkau Tuhan, menantikan Engkau, menantikan setiap pertolongan-Mu itu Tuhan datang kepada kami Tuhan. Kami mau percaya kepada Engkau. Biarlah kami belajar Tuhan di saat kami yang tidak baik ini, justru Kau belajarkan bagi kami untuk merendahkan diri di hadapan-Mu Tuhan, untuk kami bisa menunggu waktu-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan ini. Apapun yang sudah kami terima, yang kami sudah mengerti ini, biarlah Kau meteraikan di dalam tubuh jiwa roh kami, sehingga setiap perkataan firman-Mu Tuhan sungguh-sungguh termeterai dalam pikiran kami, dan kami mengingat terus Tuhan, untuk kami percaya kepada Engkau. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Kami menaikkan ucapan syukur kami hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, Tuhan akan memelihara kita dimanapun kita berada. Seperti firman-Nya yang sudah kita dengarkan bersama, Tuhan bertanggung jawab penuh kepada kita semuanya. Oleh sebab itu dimanapun kita berada, kita hanya bisa menggantungkan hidup kita kepada Tuhan. Di situasi keadaan yang sangat tidak baik ini, mari kita bersama-sama untuk selalu setia di dalam Tuhan, mengasihi Tuhan, mau diproses sampai menjadi ciptaan yang benar-benar baru di hadapan Tuhan. Ya, terima kasih. Kami percaya Tuhan akan menyertai dan memberkati kita semuanya dengan berkat yang Tuhan berikan kepada kita di saat-saat ini. Tetapi kami yakin, seperti Tuhan nyatakan, pemulihan akan terjadi kepada kita semuanya di saat Tuhan sudah menyatakan kemanisan air yang manis buat kita, saudara. Terima kasih, saudaraku yang terkasih. Setelah kita mendengarkan firman Allah, setelah kita beribadah dari awal sampai pada akhirnya, maka kini saatnya kita akan pulang dan kita akan undur dari ibadah ini. Baik kami yang ada di tempat ini maupun yang di rumah masing-masing, kami akan mengakhiri ibadah kami. Oleh sebab itu, sekarang juga terimalah berkat anugerah sejahtera, yaitu berkat dari Bapa yang di sorga, serta terimalah kasih kemurahan Tuhan lewat Tuhan Yesus yang telah disalib di atas kayu
kayu salib untuk menyatakan kita, untuk memimpin dan menyertai kita. Bahkan Roh Kudus disertakan bagi kita untuk memberikan penghiburan yang kuat bagi kita semuanya. Biarlah segala kemurahan dari Bapa, Putra dan Roh Kudus sekarang juga kita terima dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.